Tak terasa libur lebaran tahun ini berakhir sudah. Dan itu artinya berakhir pula waktu mudik ke kampung halaman dan saatnya kembali ke kota perantauan tempat kita bekerja. Dan sekarang kami sudah bersama Bapak Kabak Penum Agus Rianto untuk membahas review mudik 2013. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Minal aizin wal faizin mohon batin Pak ya. Assalamualaikum. Saya wakili. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Masih Alhamdulillah, bertugas sejak kemarin Sabtu minggu lalu ya Pak ya? Terus Mbak. Oke Pak, nanti kita coba membahas sedikit nih ya review tentang mudik 2013 karena data-datanya sudah masuk gitu kan. Dan sampai detik ini ada 471 korban tewas dan 2095 kecelakaan ya Pak. Nah sebenarnya mungkin kita coba lihat dulu apa tindakan yang telah dilakukan kepolisian ini untuk memfasilitasi mudik tahun ini. Kita lihat dulu ke belakangnya, apa yang sudah diantisipasi sebenarnya Pak? Iya, sebetulnya kalau melihat daripada perjalanan pelaksanaan tugas Polri secara umum tentunya berkaitan dengan pelaksanaan pengamanan arus mudik maupun arus balik pada operasi ketupat ini. Tentunya yang paling penting adalah masyarakat pemudik maupun yang dilintasi termasuk yang ditinggalkan itu semuanya dalam kondisi aman, tertib, terkendali. Itu istilah kita. Nah tentunya ini kembali berpulang kepada masyarakat itu sendiri Mbak. Jadi sehingga kita tetap selalu dan akan selalu berharap peran serta masyarakat dalam setiap aktivitas itu betul-betul bisa ditingkatkan. Karena kami menyadari, bahkan Bapak Pimpinan Polri sendiri mengatakan, kami tidak akan bisa bekerja sendiri dalam menangani permasalahan yang ada tanpa peran serta masyarakat. Nah itulah untuk kita lihat pelaksanaan operasi ketupat tahun ini, alhamdulillah. Walaupun masih ada juga kecelakaan, ada juga korban meninggal dunia. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu sudah jauh menurun. Itu salah satunya 23% ya Pak ya dikatakannya. Lebih kurang itu. Itu juga selain upaya-upaya pemerintah, aparat juga kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas sudah alhamdulillah semakin tinggi dan kita sampaikan terima kasih dan penghargaan. Jadi balik lagi ke personal masing-masing Pak ya. Iya. Nah oke, di belakang kita ini sudah ada informasi data nih Pak ya, dari 276 kasus kecelakaan, korban meninggal dunia 55 orang, korban luka berat 92 orang, kemudian korban luka ringan 314. Oke. Nah ini masih paling tinggi di korban luka ringan kecelakaan, korban meninggal 55. Kalau melihat data ini bagaimana Pak? Iya, kalau data itu kan fluktuatif ya, dari hari ke hari itu ada peningkatan, ada penurunan. Kalau kita lihat dari H+2, berarti itu hari Sabtu, kemudian dibandingkan dengan H+3 kemarin, karena laporannya satu hari setelah itu. Kita kompulir dalam waktu satu hari. Dari H+2 sampai dengan H+3 kalau kita bandingkan itu terjadi penurunan. Ya, kalau H+2 itu kasusnya itu 244 kejadian, kemudian meninggal 47, sedangkan untuk H+3 263 kejadian, korban meninggal dunia 87. Berarti kan ada penurunan kalau dibandingkan dengan hari sebelumnya, kemudian juga tahun sebelumnya. Nah kemudian kemarin pas Ramadan kemarin ada himbauan dari polisi untuk tidak mudik menggunakan sepeda motor kan Pak ya. Dan himbauan itu bagaimana Pak? Ampuh tidak? Ya memang kita tidak pernah melarang kalau saudara-saudara kita mudik dengan sepeda motor dengan berbagai pertimbangan tentunya. Karena apa? Sampai saat ini pemerintah belum bisa menyiapkan sarana secara lengkap sampai ke tingkat daerah, pedesaan ataupun pelosok kampung. Jadi sepeda motor lah merupakan satu-satunya sarana yang bisa dimanfaatkan oleh para pemudik untuk bersilaturahmi. Ke pelosok itu Pak ke ya? pelosok-pelosok, ke saudara-saudara. Nah, sehingga itu sangat bermanfaat. Tapi memang upaya pemerintah sudah cukup banyak. Ya, selain juga kita menghimbau melalui aparat polisi, Kementerian Perhubungan, juga dari teman-teman Kementerian Perhubungan menyiapkan sarana angkutan untuk sepeda motor itu. Jadi sepeda motornya tidak dibawa, tidak dikemudikan sampai dengan ke tujuan, naik kereta, naik truk, atau bahkan naik kapal. Sehingga inilah yang dapat mengurangi sampai dengan saat ini untuk situasi kecelakaan ya menurun. Oke, dan kita coba lihat lagi nih ya Pak, ada grafis lagi di belakang kita nih.
ini ya, yang tadi juga Bapak sempat bilang ya, Ya. sepeda motor adalah masih yang paling besar, Paling tinggi ya. paling tinggi kecelakaan yang terjadi ya. Kontribusi terbesar Wow. terhadap kecelakaan. 2000. Tapi ini Ya. kalau misalnya melihat hal ini berarti PR lagi Pak untuk kepolisian gitu. Untuk tahun depan apakah akan ditekan kembali ke sepeda motor seperti ini atau lebih apa ya, lebih kepada pengamanan di jalurnya atau bagaimana? Ya, upaya untuk tahun ini memang berbeda dari tahun lalu. Khususnya di wilayah Pantura, Jawa Barat, mulai dari Cikopo sampai dengan Losari. Kebijakan Bapak Kapolri untuk tahun 2013 ini menurunkan personil Mabes Polri lebih 6.000 orang Ya, 6.000. Lebih banyak untuk ya. diperbantukan ke teman-teman di Polda Jawa Barat. Oke. Di backup kepada Kapolda Jawa Barat untuk penempatan di sepanjang Cikopo sampai dengan Losari. Losari. Dan itu sekitar 200 meter, setiap 200 meter itu ada pos polisi. Ada pos polisi ya. Nah, inilah yang membantu masyarakat kita, membantu situasi ini menjadi lancar, termasuk juga mungkin salah satu faktor yang mendorong bahwa masyarakat ini jadi tertib. Karena kita sadari mungkin baik langsung maupun tidak langsung, Benar-benar. saudara-saudara kita ini di perjalanan ini masih melihat kalau ada petugas, nah, lebih berhati-hati. Saya tidak katakan lebih tertib, lebih berhati-hati. Jadi tidak sembarangan mendahului atau menyalip, Iya. lebih sabar. Nah, Lebih pakai helm lagi Pak ya. biasanya. Ya, sementara apabila tidak ada petugas mungkin cenderung ingin cepat sampai, padahal mungkin dampaknya akan berbeda apabila kita lebih sabar. Berarti Efek banyak psikologisnya pelanggaran, juga diperhatikan iya, juga. itu Iya, juga karena jadi takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran gitu Ya ya. paling tidak ada dampak literannya lah gitu. Iya. Oke, dan kalau misalnya kita ngomongin pelanggaran gitu Pak, sebenarnya mayoritas nih, apa yang terjadi sebenarnya nih? Karena ada segini banyaknya kasus pelanggaran loh Pak, begitu banyaknya polisi yang diturunkan, 6.000 sekian ya, dan masih terjadi, ya ini Tilang, bisa dilihat, hampir penilangan 4.000. dan teguran. Ya. Tegurannya saja 5.626, berarti cukup Cukup capek ya untuk menegur ya Ya. setiap kali pelanggaran Memang terjadi. kalau dilihat data seperti yang tertera ini, mungkin pola pikirnya harus kita balik, Mbak. Oke. Ya Gimana kan, dalam artian begini, kita contohkan misalnya kasus narkoba. Kalau polisi atau aparatnya banyak melakukan kegiatan, tentunya banyak nangkep, kan begitu. Akhirnya banyaklah terungkap kasus narkoba. Iya. Dan bahkan tidak jarang mengatakan bahwa Indonesia jadi produsernya atau sarangnya atau tempat peredaran, ya karena banyak yang terungkap. Sama dengan kasus ini, kejadian ini, makin banyak kita melakukan kegiatan, memberikan teguran, mau menindak dengan tilang. Teguran itu juga tindakan. Iya, betul. Tindakan untuk supaya lebih hati-hati lagi, walaupun kita tidak dengan tilang. Kalau dengan tilang itu berarti anggota kami atau teman-teman kami di lapangan sudah terpaksa. Karena banyak faktor-faktor yang harus lebih tegas. Tilang itu membahayakan atau mungkin sudah tidak lagi bisa ditolerir. Tapi mayoritas pelanggaran apa sih Pak sebenarnya yang dilakukan? Apakah kalau dari sepeda motor sendiri apakah tidak memakai helm? atau apa? Ya kalau ini lebih cenderung kepada muatan berlebih ya Mbak. Muatan berlebih paling banyak ya. Kan kadang-kadang kita kalau sudah mau mudik itu kreativitas mulai muncul. Iya. Dikasih tambahan papan di belakang. Overweight Kemudian ya. Ya, overweight sudah pasti Mas. Ya kalau bisa mungkin ya bawa peralatan yang lebih besar bawa mungkin ya. Tapi ya alhamdulillah ya kita lihat dengan data kecelakaan yang menurun ini sudah mulai ada lebih memperhatikanlah disiplin berlalu lintas ini. Ini karena kegiatan kami di lapangan yang kita datakan. Jadi kalau lihat pelanggarannya seperti apa, mungkin pelanggarannya lebih banyak gitu kan. Hanya memang dilihat pelanggarannya seperti apa ada hal-hal yang bisa ditolerir atau mungkin kita perlu mengambil tindakan, itulah yang kita laksanakan. Kalau tadi kita banyak berbicara tentang pelanggaran lalu lintas, bagaimana dengan kriminalitas Pak di ibu kota ini? Ya, sesuai dengan informasi yang kita dapat untuk kriminalitas secara umum menurun ya. Menurun. Ya ada kejahatan-kejahatan menonjol yang kita datakan. Ya, yang tahun lalu terjadi, alhamdulillah sampai dengan hari kemarin itu tidak terjadi. Seperti pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api. Nah, sampai dengan hari kemarin kita tidak ada datanya. Tidak terjadi kejahatan dengan menggunakan senjata api. Sedangkan yang curanmor itu masih banyak. Pencurian dengan pemberatan, curanmor masih tinggi. Oke, ini dan bisa lain-lain. kita lihat nih ya datanya di sini ada grafis lagi.
Jawa Timur adalah wilayah yang paling rawan ya Pak dengan 25 kasus. Padahal di Jawa Timur juga sudah dikerahkan personel ya Pak. Iya, iya. Ini ada apakah sudah dilihat gitu sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi gitu Pak di wilayah Jawa Timur ini? Ya kalau bicara kejahatan secara keseluruhan Mbak, data yang kita miliki secara umum seluruh Indonesia pada pelaksanaan operasi ketupat ini turun semua. Turun semua. Ya karena apa? Ya mungkin kinerja kita semua ini ya masyarakat yang mudik, masyarakat yang tinggal, yang dititipin rumah, aparatnya kan banyak di jalan. Banyak di lokasi-lokasi yang memerlukan kehadiran kita semua sehingga otomatis turun. Nah, untuk menghilangkan ini ya kemungkinannya kita perlu lagi mengerahkan tenaga dan pikiran termasuk juga selain personil tentunya peralatan. Karena bagaimanapun kejahatan itu saya katakan selalu bahwa itu adalah produk masyarakat. Betul. Dalam artian bahwa di mana kita lengah, di situ kemungkinan akan terjadi. Makanya selalu orang ingin melakukan kejahatan tuh pasti saya mau berbuat ini, tinggal nunggu kesempatan. Iya. Nah kan kita tidak menunggu 24 jam dipatok di situ, Betul. mungkin pada saat kita patroli dia masuk dan segala macamnya. Tapi alhamdulillah secara umum turun. Ya Jakarta tidak termasuk di Ya. situ kan, tidak ada Jakarta informasinya menurun sampai 50%. Wah, karena memang mudik semuanya kosong ya sampai Jakarta. sepi Iya. sekali Jakarta. Tapi kembali lagi kemarin kan juga kita sempat mengkhawatirkan kalau misalnya Jakarta sepi dan rumah ditinggalkan justru makin itu. banyak. Iya. Ternyata tidak. Tapi kan di teman-teman di Jakarta Pak Kapolda Metro sudah punya kebijakan Mbak, bahwa beliau membentuk Satgas Rumsong namanya. Rumah kosong. Ya, pengamanan terhadap rumah kosong. Jadi alhamdulillah ya selain kita memang untuk Jakarta tidak terlalu banyak aktivitas mudik ya, kecuali sekarang ini menjelang balik terus ada daerah wisata ada beberapa tempat di Jakarta. Jadi praktis teman-teman kami yang di Polda Metro lebih banyak untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengamanan, patroli, pengawasan terhadap rumah-rumah yang ditinggal oleh saudara-saudara kita yang mudik. Nah inilah terbukti bahwa penurunan kejahatan di wilayah Jakarta, informasi dari Bapak Kapolda Metro itu turun hingga 50%. Cukup untuk baik selama ya Pak, operasi 50%. ini. Wow, Iya. Oke. luar biasa itu ya. Luar biasa dan mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, evaluasi jika misalnya melihat review dari Mudik 2013, apa yang perlu dievaluasi dari kepolisian Pak? Ya, tentunya kita tetap mengevaluasi bahwa sampai saat ini masih terjadi kecelakaan lalu lintas. Sekecil apapun itu kita tetap prihatin. Nah, kemudian kehadiran kita mungkin dengan memperbanyak Jawa Barat kan praktis sudah bisa mengurangi angka kecelakaan khususnya di Jawa Barat karena kecelakaan arus mudik Mayoritas di itu situ ya, Pak. terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena tingkat kelelahan sudah tinggi. Nah, kemudian mungkin nanti program ke depan bukan tidak mungkin bahwa kita akan menambah personel ke wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ini tentunya perlu pertimbangan lain dan tentunya kembali bahwa kesadaran masyarakat kita harapkan dari hari ke hari tetap meningkat. Karena bagaimanapun polisi tidak akan bisa melakukan pengawasan setiap saat kembali lagi kepada masyarakat. Ingat bahwa di jalan kalau kita tidak siap maka kita akan menjadi korban. Apakah karena kita ataukah karena orang lain. Jadi tetaplah berhati-hati. Harus Mudah-mudahan waspada ya Pak harus ya? waspada. Harus waspada. Ya. Terima kasih Terima kasih, Bapak Pak Agus Agus, ya. ya. Karena memang ini juga kita mengapresiasi seluruh jajaran ya yang sudah turun gitu. Baik dari Kementerian Perhubungan, Kepolisian. Karena hingga saat ini memang menurun ya semua angka kecelakaan dan juga pemudik arus mudik dan arus balik bisa dilihat bahwa jauh-jauh lebih baik daripada tahun kemarin dan diharapkan 2014 jauh lebih baik lagi dari 2013 ya. Amin. Dan kami akan kembali dengan informasi dari mancanegara. Tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.